Halo. Kak Omes, gimana nih kemarin kan sempat ada konten di Instagram Kak Omes sama anak gitu. Anak pertama, kayaknya pas lihat anak pertama tuh pengen buat anak lagi. Ternyata pas lihat kedua dan ketiga malah ada Ya emot. katanya sih kan kecenderungan kayak begitu ya orang tua anak pertama tuh yang memang kayaknya apa ya, percobaan dari semua orang tua. Makanya aduh, satu anak pertama paling ini, pas tiba-tiba anak kedua suka beda sendiri katanya. Kenapa saya dan istri saya bikin konten itu, terutama istri saya yang bikin, karena kami sama-sama anak kedua. Istri saya anak kedua, saya anak kedua. Jadi kami tahu persis seperti apa karakteristik anak kedua. Jadi itu buat lucu-lucuan aja sih. Gitu, memang suka agak beda. Tapi Kak Omes sendiri sama istri pengen ada lagi nggak anak? Wah, itu tanya istri saya deh. Kalau saya mah ya tergantung kasihnya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tapi ada kendala nggak sih Kak perbedaan antara anak pertama, kedua dan tiga tuh? Nggak ada. Treatmentnya ada yang beda nggak? Nggak ada kok, sama aja. Pastinya terus belajar ya. Yang anak pertama pasti tempat kita belajar jadinya, sekolah kita. Karena mau gimana pun, pertama kali punya anak, ya anak pertama. Pertama kali anak masuk SD, ya anak pertama. Pertama kali punya anak remaja, ya anak pertama. Nanti juga berikutnya ya pasti dimulai dari anak pertama, gitu aja sih. Jadi yang kedua, ketiga ada contoh dari yang pertama, jadinya seperti itu. Jadi yang semakin kesini pola pendidikannya juga semakin bagus karena belajar dari yang pertama, kedua sampai yang ketiga. Tapi proteknya kan beda kan, anak pertama kan perempuan, yang kedua juga laki-laki. Itu ada protek berbeda nggak dari Kak Omes? Kayaknya sama aja sih, edukasinya menyesuaikan dengan gendernya masing-masing ya. Seperti kalau perempuan sekarang kan udah mulai remaja, udah ngerti apa namanya, crush, orang ada yang naksir atau dianya seneng sama temannya kayak begitu. Kalau yang cowok ya paling kita karena kan mungkin punya tenaga berlebih, jenis olahraga yang dipilihnya pun mungkin agak sedikit berbeda sama kakaknya yang pertama, yang perempuan. Jadi dia senang lebih aktif, makanya kita kasih banyak kesempatan dia untuk mencoba berbagai hal baru lah, les-les, kursus-kursus, latihan-latihan kayak begitu. Nah kalau yang ketiga masih kecil, jadi masih mencari-cari, baru belajar ngomong dan sebagainya. Jadi ya treatmentnya menyesuaikan karena usia sih lebih tepatnya. Tapi Kak Omes, untuk anak-anak mau dijuruin ke dunia entertainment juga atau gimana? Enggak sih, bebas aja. Kebetulan saya sama istri saya juga udah sepakat, mereka yang menentukan jalan mereka sendiri, kita hanya membantu mereka menemukan apa yang mereka inginkan. Oke. Kak Omes, sedikit tentang bisnis Kak Omes nih yang baru-baru ini baru buka juga kan ya? Beberapa shuttle di Bandung. Bukan. Apa tuh? Enggak, itu kita punya Bandung Kunafe. Sekarang mungkin sudah tahun ke-7 apa ke-8, udah 8 tahun saya sama Irfan Hakim. Jadi tempat kita sekarang itu gabung, jadi kita menyewakan tempat kita untuk shuttle-shuttle travel di Bandung gitu. Dan itu juga udah berlangsung lama sih. Si shuttle-shuttle ini kurang lebih udah 3 tahunan lah ada di satu kesatuan sama bisnis kita di Bandung Kunafe. Itu awal mulanya ide dari siapa Kak untuk ada di shuttle-shuttle itu? Dari tim ya, dan bukan ada kita berada di shuttle-shuttle, kita menyediakan. Oh, oke. Jadi kami menyewakan area kami untuk shuttle-shuttle karena kami punya parkiran yang cukup luas, betul, space yang besar untuk mereka membuka tenan-tenan sendiri. Jadi bisa naruh mobilnya, bisa naruh booth-booth tenannya gitu untuk yang orang nunggu. Nah jadi satu kesatuan lah, jadi satu integrasi lah, terintegrasi. Jadi sambil nunggu bisa makan, ngemil, minum di Bandung Kunafe. Parkiran mobilnya luas gitu, jadi buat adminnya apanya juga kita sediakan tempatnya. Tapi bisnisnya juga buat aset untuk anak nggak sih Kak Omes? Enggak juga sih. Kalau saya sih bisnis ya untuk sehari-hari aja, untuk memang maksudnya bisnis kita untuk bisnis kita lah, untuk tabungan dan lain sebagainya. Kalau anak-anak mungkin punya jalannya sendiri ya, kalau memang ternyata bisnis itu diteruskan oleh mereka ya kita ikutin saja semuanya sesuai jalannya aja. Tapi intinya berbisnis ya untuk tabungan, untuk penghasilan. Dukungan dari istri sendiri seperti apa Kak tentang bisnis ini? Kalau bisnis ini sih karena udah berjalan lama juga ya, dan istri saya tahu passion saya selain di dunia hiburan, passion saya dari dulu emang bisnis.
ada bisnis yang memang udah sekarang mulai ada yang 12 tahun, ada yang udah 11 tahun, ada yang 9 tahun, yang baru menggunakan kurang lebih 7 tahun. Jadi memang sudah cukup lama saya senang berbisnis gitu. Cuman senang berbisnis tapi nggak senang untuk diperlihatkan. Tapi Kak Omes sendiri apakah bisnis kecil-kecilan? ada bisnis baru lagi nggak ke depannya untuk Kak Omes? Kalau bisnis terbaru sih nggak ada sih. Paling ini bisnis terakhir saya baru berjalan 3 tahun inilah. Sudah berjalan 3 tahun ini, alhamdulillah diberikan kelancaran. Mohon doanya ya semuanya ya, sama-sama inilah berusaha. Kak Omes terakhir, harapan untuk anak-anaknya sendiri ke depannya, ketiga anaknya dan juga Kak Omes sendiri berkarir. Kalau buat anak-anakku sih pastinya harapannya mereka menjadi anak yang soleh-soleha, cukup selesai, anak-anak yang soleh dan soleha gitu. Kalau untuk harapan aku sendiri sih di karir, ya harapannya panjang terus ya, karena udah bukan pekerjaan lagi, ini sih udah kayak passion ya, udah kayak keseharian. Kayaknya kalau nggak syuting, nggak ketemu teman-teman, kayaknya ada yang kurang aja gitu. Jadi ya salah satu harapannya kalau berkarir terus bisa berbahagia di pekerjaan ini. Oke, makasih Kak Omes.